Banyak pendeta mengingatkan salib Kristus saat mau berbuat dosa, tapi saya dalam pergumulan melawan dosa, cara ini tidak ada efeknya. Apakah ada yang salah dalam diri saya? Bukan cuma saudara ya, tapi saya dan seluruh manusia juga ada yang salah dalam diri kita. Itu sudah pasti. Itu sebabnya Yesus mati di salib, saudara, untuk kita. Tapi sekarang saya mau fokus sedikit ya, mungkin ke dalam kesalahan berpikir yang mungkin ada pada kita dalam hal ini. Salib itu bukan magic spell, saudara, yang garansi uang kembali gitu, bukan. Karena sepanjang sejarah kita lihat memang seringkali salib itu direduksi jadi semacam kayak jurus, rumusan gitu ya, kiat-kiat. Kalau pakai cara ini, langkah-langkah ini nanti kamu akan berhasil begini-begitu. Pegang salib, nanti vampir nggak mau deket-deket dan seterusnya. Sekarang jadinya kita harus coba lebih punya gambaran mengenai salib, bagaimana salib itu menguduskan kita. Cara kerja Tuhan dalam berurusan dengan dosa itu kayak apa. Saya just coba share aja saudara, pengalaman dari hidup saya sendiri. Saya nggak tahu ini seberapa usefulnya buat saudara. Saya itu orang nggak sabaran, saudara. Lalu suatu hari saya baca, saudara, seorang teolog membahas satu pertanyaan. Ya. Pertanyaannya kayak gini, kenapa Tuhan memakai apa yang disebut dengan progressive revelation? Di dalam Alkitab itu kadang-kadang kan ada keberatan ya. Alkitab itu kok ada perbudakan yang nggak ditegur gitu. Lalu ada juga banyak poligami di Perjanjian Lama, tapi seperti nggak ditegur juga gitu. Nggak pernah ada larangan yang eksplisit banget juga gitu ya. Kayak itu segala sesuatu itu baru diberesinnya belakangan gitu, di Perjanjian Baru atau bahkan di dunia hari ini. Kenapa nggak dari awal aja sih Tuhan tuh masukin itu segala macam larangan dan hukuman? Tambahinlah itu 10 hukum jadi hukum ke-11 gitu ya. Nggak boleh ambil budak gitu. Hukum ke-12 jangan nikah lebih dari satu wanita. Gitu. Kenapa pakai apa yang disebut dengan progressive revelation gitu? Kenapa untuk mengenyahkan dosa itu Tuhan tuh pakai cara yang begitu lama? Lalu jawaban dari seorang teolog yang saya baca ini, saudara, adalah simple, karena Tuhan kasihan sama kita. Karena itu belas kasihan Tuhan buat saudara dan saya. Dia mengatakan, kenapa kalau misalnya manusia dikatakan melihat muka Allah, itu bakal langsung mati? Ya, jawaban yang pertama, of course, karena dia kudus, dan kita itu kotor, dan kekudusannya itu tidak akan memberikan ruang untuk kekotoran kita pasti mati. Tapi teolog ini menarik, saudara. Dia mengatakan, kalaupun kekudusan Tuhan itu tidak menghanguskan kita, kalaupun itu tidak terjadi, kita tetap akan mati, saudara. Kenapa? Karena kita akan bunuh diri. Kok bisa? Maksudnya apa? Karena di hadapan Tuhan, saudara, di hadapan kebenaran yang paling kudus, itu semua borok-borok saudara, semua borok-borok kita, semua kejelekan kita, itu akan keluar langsung nyata. Barengan, semuanya, dari permukaan sampai ke dalam, langsung semuanya jelas terlihat. Dan kita nggak bakal tahan, saudara, menghadapi semua itu. Kita pernah ada momen, saudara, kita menyadari kesalahan fatal yang kita lakukan. Kita tonjok-tonjok kepala gitu kan ya, malu banget gitu ya. Bayangin saudara, sekarang bukan cuma satu kesalahan fatal yang saudara dibukakan, tapi seluruhnya pada saat yang sama. Itu reaksi kita apa? Actually di Wahyu ada gambaran ini saudara ya. Di Wahyu 6 ayat 16-17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka domba anak Allah. Nah saudara, maka teolog ini mengatakan, jadi mungkin Tuhan itu ada aspek di mana dia itu bukan cuma menyatakan kesalahan dan dosa saudara. Tapi kadang juga ada aspek di mana dia itu melakukannya dalam waktu yang cukup lama. Nggak semuanya gabret jadi satu, progresif secara proses. Dan dia memperbaikinya itu pelan-pelan, nggak langsung dari awal semua gabret. Karena sekali lagi, siapa yang tahan kalau dia melakukan cara seperti itu? Ini belas kasihan Tuhan, ini kesabaran Tuhan. Ini sebabnya juga ketika dia datang, akhirnya dia datang dalam bentuk seorang manusia. Dia bukan datang dalam bentuk segala kemuliaannya, karena tujuannya itu adalah menyembuhkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita, dan bukan melanyapkan dosa bersama dengan para pendosa. Waktu saya membaca mengenai Tuhan yang begitu sabar ini, yang saya adalah target kesabarannya, saya jadi sadar dua hal, saudara. Di satu sisi saya jadi tambah malu akan ketidaksabaran saya. Karena di sisi lain saya melihat ada kesabaran yang begitu besar dari Tuhan bagi saya. Gitu. Dan kalau dia saja bisa begitu sabarnya, kenapa saya nggak bisa sabar terhadap orang lain? Saudara, dia bukan cuma bersabar loh, dia menanggung murka yang harusnya buat orang-orang itu. Kenapa saya nggak bisa melakukan hal yang sama ketika saya juga sudah menerima anugerah yang sama? Saudara, ini efek salib. Apa efeknya melihat diri Allah yang tersalib seperti itu? Apa efeknya melihat Allah yang demikian, saudara, yang dinyatakan melalui salib? Apakah efeknya saya habisnya langsung berubah jadi orang yang super sabar? Enggak, saudara. Saya masih terus bergumul dengan itu kok. Bahwa itu tidak langsung merubah saya, saudara. Bukan berarti nggak ada efeknya. Ada efeknya, saudara. Pelan tapi pasti, itu jelas. Seperti kita waktu pas kecil, saudara, itu ngukur tinggi kita di tembok, saudara. Kita berasa tambah gede nggak sih? Nggak berasa toh? Tapi siapa yang berasa, saudara?
Yang orang lain yang ketemu kita sudah setahun nggak ketemu gitu, lalu dia mengatakan, oh kamu gede sekali sekarang gitu. Atau ketika kita melihat ke belakang, ketika kita melihat garis-garis di tembok itu, dan kita menyadari, iya ya ternyata saya tambah besar ya. Nah ini metafor pertumbuhan, Surya. Bukan cuma jasmani kita, tapi juga rohani kita. Saudara mungkin nggak bisa menyadari saudara bertumbuh. Karena mungkin saudara lihatnya terlalu kecil, saudara terlalu mentalitas mie instan. Saudara mungkin coba bandinginnya 5-10 tahun sebelumnya, saudara. Saudara mungkin tanya orang-orang yang kenal dengan saudara, yang benar-benar kenal dengan saudara. Dan saya rasa itu paling tidak, saudara. Itu kriteria yang mungkin lebih tepat untuk mengukur pertumbuhan kita. Again ya, bukan mengatakan ini pasti kayak gini ya. Memang ada juga kemungkinan saudara benar-benar tidak bertumbuh. Dan kalau emang seperti itu ya kita mesti cari tahu saudara ada alasan apa di balik itu gitu. Mungkin ya karena saudara cuma tahu apa yang benar, tapi saudara belum mengingini apa yang benar itu. Itu juga salah satu hal yang kita perlu beresin. Saya rasa konteks saudara, saudara berduka karena dosa-dosa saudara. Saudara kepengen lebih cepat, saudara kepengen lebih jelas pertumbuhannya gitu sebenarnya. Dan yang saya katakan lewat ini adalah saudara mesti lihat Allah saudara yang mungkin lebih bersabar daripada saudara. Dan kita kadang-kadang jadi orang itu nggak sadaran, kita pengen dosa ini selesai langsung di sini dan sekarang. Yang saya syukuri saudara adalah dia itu jauh lebih sabar daripada saya. Kalau nggak saya udah jadi setumpuk abu sekarang gitu. Dan anehnya, mengetahui hal itu sedikit demi sedikit, itu membuat saya juga menjadi orang yang lebih sabar.